Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak, Ibu guru SMP Negeri 2 Kalimantan yang saya hormati, yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita karunia, kesehatan, hidayah, dan barokahnya dan lain sebagainya, sehingga kita semua juga diberi kesehatan, sehingga pada siang hari ini, walaupun jam pelajaran sudah selesai dan Bapak Ibu sudah waktunya untuk mundur, Bapak Ibu masih sempat menyempatkan untuk hadir di sini dalam rangka aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6 ini, yaitu tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat dan juga umatnya, sehingga kita semua kelak akan menanti atau menantikan syafaatnya di hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana pada pertemuan ini adalah yang kedua kalinya, di mana pada budaya positif yang pertama kita laksanakan secara daring, dan ini sudah pada pertemuan yang kedua di ruang kolaborasi bisa dilaksanakan secara luring. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk modul 1.4 aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak adalah budaya positif yang ada di SMP Negeri 2 Kalimantan, di mana pada alur eksplorasi konsep Bapak Ibu sudah mempelajari semua di file yang sudah saya share di grup. Kami hanya mengingatkan kembali bahwa alur belajar kita adalah dengan alur merdeka. Bapak Ibu masih ingat alur merdeka itu? Apa itu merdeka? Seringkali kita mengucapkan merdeka, kurikulum merdeka, ya kan? Merdeka itu bebas, ya. Yang artinya di sini bahwa kita menggunakan alur merdeka itu adalah M-nya adalah mulai dari diri, ya. Kemudian merdekanya ME-nya yaitu eksplorasi konsep, di mana dalam tahapan eksplorasi konsep ini Bapak Ibu sudah membaca materi yang saya share di grup Spenduka itu. Kemudian yang alur yang ketiga adalah ruang kolaborasi. Nah, disinilah ruang kolaborasi kita saling berbagi, saling sharing tentang budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian yang selanjutnya D, yaitu demonstrasi kontekstual. Setelah nanti kita belajar bersama, Bapak Ibu bisa mendemonstrasikan secara kontekstual bersama anak didik kita, bersama murid-murid kita tentang budaya positif, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah koneksi antar materi. Bapak Ibu semua bisa mengoneksikan antar materi yang sudah dieksplorasi konsep kemarin, yang sudah saya share, dan dengan ruang kolaborasi ini. Yang selanjutnya, ya, setelah koneksi antar materi, yaitu tahapan yang terakhir adalah A, aksi nyata. Aksi nyata itu nanti Bapak Ibu akan menerapkan budaya positif bersama murid-murid kita, baik di kelas kita yang kita ajar nanti, dan juga bisa di sekolah kita, ya. Kebiasaan atau pembiasaan positif itu bisa diterapkan di dalam kelas dan juga bisa di lingkungan sekolah kita yang lebih luas. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung masuk saja, yaitu apa yang dimaksud dengan teori motivasi perilaku manusia. Setelah kita kemarin belajar mengenai teori kontrol, ya, kita akan bersama-sama berdiskusi mengenai teori motivasi perilaku manusia.
di mana teori perilaku manusia di sini menurut Dian Nichols dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 teori motivasi perilaku manusia. 3 perilaku manusia itu terdorong oleh 3 motivasi, maksudnya. Yang 3 motivasi itu 2 dari luar atau eksternal, yang ketiga adalah dari diri atau dari internal. Yang dari sendiri-sendiri, dari internal yang diharapkan nanti yang menjadikan cikal bakal budaya positif yang bisa terlahir dari diri kita semua dan juga dari murid-murid kita. Sekarang kita lihat yang pertama, bahwa teori motivasi perilaku menurut dosen tadi ada 3. Mengapa manusia itu melakukan suatu aktivitas? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Jadi misalnya kita semua hadir di sekolah kemudian menggunakan Tinder baik jari maupun muka. Kenapa kita seperti itu? Apakah kita ini untuk menghindari kenyamanan atau menghindari hukuman, atau ada imbalan dari orang lain agar kita mendapat pujian, ya? Atau yang ketiga itu adalah untuk menghargai dirinya kita sendiri semuanya. Jadi 3 yang kita laksanakan itu bisa dilihat dari 3. Nah, kita nanti masuk dalam kelompok yang mana akan kita pelajari bersama-sama, ya. Misalnya kita semua Bapak Ibu ketika piket 1 minggu sekali menjemput siswanya yang baru datang dengan mengucapkan dengan pembiasaan 5S itu, ya. Nah, kita membiasakan itu apakah ada dari luar tadi karena untuk menghindari hukuman, atau ingin mendapatkan pujian orang lain, atau timbul dari hati kita sendiri sehingga menjadi sebuah kebiasaan positif. Nah, kita satu persatu yaitu mengenai tadi untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi apa yang kita laksanakan, misalnya dengan menggunakan Tinder tadi, misalnya hanya sebagai contoh ya, salah satu contoh, kita kan setiap pagi Tinder, kemudian bisa juga dengan menggunakan pajak, bisa juga dengan menggunakan Santika ya yang kita miliki. Nah, kita setiap hari seperti itu. Nah, di dalam kita melaksanakan itu, apakah kita itu melaksanakan karena kita tidak nyaman? Nah, saya nanti kalau terlambat 5 menit ya saya dihukum, atau saya tidak enak dengan teman-teman, atau saya tidak enak dengan bapak ibu kepala sekolah dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melaksanakan seperti itu masih seperti itu, berarti kita di dalam melaksanakan Tinder tadi adalah karena untuk menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Dan itu berarti yang kita laksanakan adalah motivasi eksternal. Ini yang saya sampaikan dari teorinya dosen tadi. Ya, bukan dari saya meneruskan. Kemudian yang kedua tadi, kita lihat ada beberapa tulisan. Jadi kalau kita melaksanakan karena untuk menghindari hukuman, atau apa yang akan terjadi bila kita itu merasa tidak nyaman jika terlambat ya, misalnya Pak Menteri sendiri ya, atau ini jam 7 lebih 5 menit ya, atau saya jam 7 kurang 1/4 gosik lari. Dan saya melakukan itu dalam rangka untuk supaya saya nyaman, tidak ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, tidak ditegur oleh Ibu Kepala Sekolah, menghindari dari hukuman sehingga sertifikasi saya penuh cairnya misalnya. Berarti ini adalah merupakan tingkat yang terendah dari motivasi perilaku kita Bapak Ibu. Ya. Jadi kita kalau melaksanakan seperti itu karena sanksi, ya, takut supaya kita itu sertifikasinya orang cair, dipotong, TPP-nya dan sebagainya, ini apa saja. Berarti ini adalah merupakan tingkat motivasi yang terendah. Ya, mudah-mudahan kita bukan termasuk yang ini. Bukan ya. Ini kita, nanti kita masuk kepada murid-murid kita, ya kan? Murid-murid kita juga jam 7, ya kan? Jam 7 lebih 5 nanti akan dihukum, dijemur di. Ini kalau misalnya
murid-murid yang punya motivasi seperti itu berarti adalah merupakan salah satu tingkatan perilaku yang terendah. Nah, ini yang kedua. Kita lanjutkan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan hadiah. Jadi kita belajar, ya, misalnya Pak Guru, saya sendiri misalnya membuat puisi, membuat PTK agar saya naik pangkat begitu, berarti itu barangkali motivasi yang kedua, ya, ingin mendapatkan imbalan atau hadiah supaya bisa saya naik pangkat. Ya, tapi akhirnya saya menulis, Bapak Ibu menulis itu karena nanti motivasi yang ketiga dari dalam diri kita sendiri, bukan karena imbalan. Ya, jadi kalau masih kita mengharapkan imbalan tadi, ya sedikit lebih baik sih di atas tadi yang mendapatkan hukuman satu tingkat di atasnya, ya lumayan lah. Ya orang yang berbeda seperti ini atau penghargaan dalam lain, dan motivasi ini akan bertanya apa yang saya dapatkan apabila saya tidak melakukan, apabila saya tidak menulis, apabila saya tidak membuat PTK. Wah, orang naik pangkat ya. Nah ini berarti adalah motivasi juga eksternal. Nah sekarang yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita nulis, kita datang tepat waktu, ya, dan lain sebagainya. Tapi ini adalah untuk menghargai diri kita sendiri, ya, menghargai diri kita sebagai seorang profesionalisme guru di dalam mengembangkan dirinya, di dalam mempublikasikan ilmiahnya kita nulis, ya kan? Ini untuk menghargai dirinya kita sendiri, bukan karena kita ingin mendapatkan imbalan biar dapat angka kredit 4, ya, dan lain sebagainya, termasuk kegiatan dan ya. Nah ini karena kita panggilan dari dalam hati kita yang itu menjadi sebuah kebiasaan. Misalnya Pak Satap di sini melaksanakan pengembangan diri, mau naik ke 4A kan 4 pengembangan diri sudah cukup, ya. Tapi Pak Satap sekarang sudah mengumpul 6 dan besok masih kalau ada jingkat mau ikut lagi, berarti ini sudah termasuk dalam motivasi menghargai dirinya sendiri. Ya. Jadi melaksanakan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai. Melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yang diyakini tersebut, yaitu menjadi sebuah disiplin yang positif, menjadi kebiasaan yang positif, bukan karena tadi motivasi mendapatkan hukuman. Oh, orang mengembangan diri berarti orang naik pangkat, berarti kan seperti itu berarti motivasi mendapat hukuman. Melu nulis dan sebagainya biar saya mendapatkan naik pangkat, berarti ini mendapatkan penghargaan. Duanya kita tinggalkan, tapi kita beralih kepada yang ketiga, yaitu motivasi internal dari dalam diri kita, dari dalam diri sendiri, agar tercipta disiplin positif di dalam diri kita yang bisa nanti kita tularkan, kita bagikan kepada murid-murid kita. Dan murid-murid kita juga bisa nantinya dengan disiplin positif itu bukan karena takut dihukum push up oleh Pak Haji misalnya karena tidak menggunakan sabuk begitu, ya, atau oleh Bu Siska dikeluarkan karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah, bukan seperti itu. Tapi mengerjakan pekerjaan rumah itu adalah merupakan kewajiban, merupakan motivasi dari diri sendiri, ya. Juga begitu mengenakan seragam, menggunakan sepatu hitam, ya, potongan rambut itu bukan karena takut dipotong di sekolah oleh tukang cukur begitu, ya, atau oleh Pak Polsek sendiri misalnya karena rambutnya panjang dipotong begitu, bukan karena seperti itu, tapi karena memang merupakan sebuah konsekuensi yang muncul dari dalam diri seorang murid kita. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Ya. Tadi apabila kita melaksanakan disiplin positif dari dalam diri kita akan lahir disiplin positif, maka tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga bagi para murid-murid kita. Jadi kita menanamkan kepada murid-murid kita itu adalah ini motivasi internal, ya, disiplin positif yang kita tanamkan kepada murid-murid kita. Ya, bagaimana kita menanamkan kepada murid-murid kita itu yang melaksanakan tata tertib itu belajar, ya, datang ke sekolah, berpakaian,
pokoknya dari segala macam itu atas dari motivasi internal sehingga nanti akan tercipta disiplin positif, sehingga motivasi yang ketiga itu adalah merupakan yang tertanam pada murid-murid kita ini, ya, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri terhadap nilai-nilai yang mereka percaya, bukan karena takut untuk jalan jongkok di lapangan begitu, bukan karena takut untuk mendapatkan tamparan, mohon maaf misalnya kalau ada seperti itu, ya, tapi karena adanya nilai-nilai dari mereka, dari murid-murid kita, ya, maka ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, ya, murid kita telah memiliki motivasi intrinsik atau internal, motivasi dari diri, bukan karena takut karena hukuman dan bukan karena ingin mendapatkan imbalan atau ujian. Ya. Jadi mereka akan tetap berperilaku baik, ya, berlandaskan kepada nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai, menjunjung tinggi nilai-nilai yang kita yakini, nilai-nilai yang muncul dari dalam hati mereka, ya, yang tentunya nanti akan diawali dari sebuah kesepakatan antara murid-murid kita dengan kita di kelas. Misalnya kita menghargai waktu, misalnya kita di kelas 9A, ya, kesepakatan pelajaran IPS, ya, menghargai waktu, berarti semua baik gurunya, saya sendiri sebagai IPS dan murid-murid saya di 9A tadi harus menghargai waktu, ya. Tidak ada anak yang terlambat 5 menit, ya. Ketika pelajaran saya begitu juga partner saya tidak akan terlambat 5 menit ketika hadir di 9A. Bila perlu 5 menit sebelum sudah ada di depan pintunya, ya. Misalnya seperti itu. Nah, berarti itu adalah motivasi intrinsik yang nanti akan menjadi nilai-nilai yang kita hargai bersama. Maka di dalam kelas, di dalam kita pelajaran, kita bentuk kesepakatan kelas antara kita sebagai guru mata pelajaran dan juga dengan murid-murid kita pada pelajaran kita itu di tingkat kelas. Kemudian di tingkat sekolah juga kita sepakati kesepakatan sekolah yang nantinya akan diyakini oleh seluruh warga sekolah, oleh kepala sekolah, oleh bapak ibu guru dan karyawan, oleh murid-murid kita, dibuat kesepakatan, kemudian menjadi keyakinan kita bersama yang kesemuanya itu akan menjadikan nilai internal, sehingga sudah tidak ada lagi bapak ibu guru ngomong-ngomong ayo begitu, ya. Sudah tidak ada lagi bapak ibu yang misalnya memerintah jalan jongkok karena tidak melaksanakan sholat begitu. Tapi itu karena sudah termotivasi secara internal, tidak akan terjadi seperti itu. Caranya itu tadi, yaitu dengan mengadakan kesepakatan kelas yang nantinya akan ditingkatkan menjadi sebuah keyakinan kelas, dan juga kesepakatan sekolah yang nantinya akan menjadi sebuah keyakinan sekolah, atau sering kita masih menggunakan adalah tata tertib sekolah. Nanti akan kita bahas. Jadi ke depan kita itu, sekolah-sekolah kita itu adalah adanya keyakinan sekolah, keyakinan kelas, sudah bukan lagi tata tertib, tapi adalah keyakinan yang itu adalah disepakati secara bersama, ya, mengambil dari apa peserta didik kita disepakati bersama, yang itu nanti akan menjadi sebuah keyakinan. Ini yang saya dapat di dalam guru penggerak, ya, yang mengambil dari teorinya dosen tadi, ya. Nanti ke depan kita akan seperti itu, dan mas saya akan mengajak kepada bapak ibu semua. Kalau bapak ibu mau, kalau tidak ya kembali ke seperti biasa, tata tertib ya nggak apa-apa. Saya sudah menyampaikan seperti sudah dukun kewajiban cara bersafar kan seperti itu agamanya, ya. Kita wajibnya menyampaikan, diterima ya alhamdulillah, tidaknya tidak apa-apa begitu. Ya Pak Abdir, kita lanjutkan. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita. Ya. Bagaimana caranya? Sebagai seorang guru, saat kita hadir ini sebagai contoh saja, saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, ya, maka motivasi apa yang mendasari tindakan kita?
apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh ibu kepala sekolah atau bapak kepala sekolah gitu ya, atau oleh guru piket ya, atau yang jelas atasan kita, atau mungkin ingin mendapatkan pujian ya, sehingga menjadi guru mulia begitu yang pernah saya peroleh, guru mulia berarti pujian itu ya. Atau karena motivasi dari diri kita untuk menghargai diri kita sendiri, maka ini adalah pada hati kita masing-masing dan jawabannya ada pada hati ibu bapak ibu semuanya. Kalau saya mau menanyakan satu persatu kepada Pak Sata, coba ya saya nggak enak ya, ada di hatinya Pak Sata sendiri, ada hatinya Bu Siska dan sebagainya. Mari kita merenungkan bersama ya, bahwa saat kita hadir di ruang kelas kita tepat waktu ya, itu adalah merupakan suatu hal yang bukan karena tekanan, bukan karena ingin mendapatkan pujian, tapi betul-betul karena dari diri kita, sehingga kita menjadi sebuah orang yang merdeka tadi. Jadi merdeka belajar itu maksudnya seperti itu. Ya, anak belajar di sini juga bukan karena tekanan, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari bapak ibu guru, tapi betul-betul ingin tumbuh dari hati anak didik kita dan juga dari kita semuanya, yang itu semua dari motivasi dari dalam, motivasi dari internal, bukan dari luar atau eksternal ya. Motivasi yang paling kuat yang kita tanamkan, karena motivasi internal itu akan lama. Kalau motivasi eksternal karena ingin mendapatkan hukuman, biasanya itu sebentar. Coba sih sekarang, misalnya dengan adanya peraturan rambut murid 321 ya, nanti dalam waktu 1 bulan pasti ada yang melebihi itu lagi, karena itu didasarkan dari bottom up, dari atas ke bawah, bukan dari aspirasi warga dari sekolah. Tapi kalau misalnya kita sepakati bersama, kita panggil muridnya, perwakilan kelas dan OSIS dan sebagainya, kita gali bagaimana kita tawarkan kalau potongan rambutnya 321 ya, mungkin oh ya saya setuju Pak, mungkin yang lain saya tidak setuju Pak, saya tidak cita-citanya bukan jadi tentara, saya jadi seniman, maka saya tidak suka dengan rambutan pendek itu. Nah, itu adalah kita gali, kita cari motivasi internal itu, sehingga menjadi sebuah kesepakatan yang nanti sudah tidak lagi kita ngawas-ngawas, tapi sudah secara otomatis tumbuh dari murid-murid kita dan juga dari kita semua. Sehingga murid-murid kita itu melaksanakan itu semua karena atas dasar tadi, motivasi dari internal, dari dalam diri, bukan dari pengaruh dari luar, bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin mendapatkan pujian dan lain sebagainya. Itu hanya sebagai contoh, dan tentunya di sini ada aturan-aturan yang lainnya yang ada di sekolah ini yang nantinya kita buat sebagai sebuah kesepakatan. Dan kesepakatan itu kita turunkan menjadi keyakinan yang diyakini oleh seluruh warga sekolah, yang itu menjadi budaya positif di sekolah kita. Nah, kan gitu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Jadi bila di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu dalam mengajar tersebut? Kira-kira bagaimana? Kalau itu kita motivasi dari dalam, pasti tidak akan terlambat. Iya apa tidak Bapak Ibu? Ya, karena itu sudah motivasi dari dalam. Ya, tapi kalau misalnya kita melaksanakan itu, saya nanti dipanggil oleh ibu kepala sekolah kalau hadirnya tidak tepat waktu ya. Nanti saya dilaporkan oleh wakil kurikulum kepada ibu kepala sekolah, Pak si A masuk kelas 9A ini 1 jam kosong. Nah, ini berarti melaksanakannya itu karena ada motivasi dari luar ya, karena takut tadi ketidaknyamanan. Ya, kalau kita kan tidak nyaman, jadi tidak nyaman. Coba kalau Bapak Ibu misalnya saya dipanggil oleh Ibu kepala sekolah karena dibina, pasti menjadi tidak nyaman. Nah, berarti kalau kita masih tidak nyaman, berarti itu adalah motivasi dari X. Nah, tentunya kalau itu adalah tumbuh sebuah keyakinan bahwa kita adalah mengajar adalah sebuah kewajiban, ya, menuntun anak didik kita, ya, menebalkan garis-garis yang sudah ada pada anak-anak kita. Jadi anak-anak kita sebenarnya itu sudah ada bakat-bakat
yang terpendam yang ada pada diri anak-anak kita. Tugas kita hanya menebalkan, mengarahkan. Jadi kalau ada anak didik kita lagi bersalah, berarti itu ingin dikontrol oleh kita, ya, agar kita menuntun itu supaya lurus. Ya, sebagai kami ini Pak Eka yang masih punya anak kecil kan pasti nuntun anaknya. Saya ingat ya. Jadi sudah bangun, dia sudah bangun, kemudian jatuh, pasti kita akan berusaha untuk nuntun lagi, diarahkan, ya, jangan belok sana, ada motor, lurus kayak gitu. Nah, begitu juga misalnya kita nuntun sepeda latihan anak kita, ini pakai ya, yang anak kita lagi sepeda, jangan menggunakan sepeda yang stangnya dikendalikan oleh kita, ya. Jadi biarkan anak itu sendiri, sehingga akan terbiasa. Kalau anak kita naik sepeda itu biasanya pegangannya belakang itu ya. Nanti kanan kiri lurus ya. Kita yang mengendalikan. Anak tidak kreatif. Ya. Jadi biarkan nanti. Ya. Kita tapi tinggal mengarah. Ibarat itu seperti itu. Demikian juga dengan murid-murid kita. Ya. Yang ada di kelas-kelas kita, di dalam pelajaran kita, ya, yang ada di dalam sekolah kita, misalnya. Anak kita sudah diberi tugas tidak mengerjakan PR, ya. Jangan dikampung anak kita tidak mengerjakan PR, ya. Kita nanti ada namanya restitusi, ya, restitusi nanti akan kita sampai di situ, ya. Kita arahkan, ya. Kenapa anak itu tidak mengerjakan pekerjaan rumah, kita cari tahu dulu. Kita cari tahu dulu kenapa anak itu tidak menggunakan sepatu hitam semuanya. Barangkali sepatunya nyabrang kayak kali kawin, barangkali seperti itu, ya. Maka kita cari tahu. Jadi menurut kita dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi yang paling banyak mendasari dalam hidup kita, Bapak Ibu bisa menilai sendiri-sendiri. Ada anak kita yang melaksanakan itu semua karena motivasi internal. Ada anak didik kita yang melakukan itu semua karena motivasi eksternal, mendapatkan takut ketidaknyamanan, takut karena hukuman, ya. Karena mendapatkan penghargaan, tapi harapan kita, murid-murid kita itu adalah melakukan suatu hal adalah karena tadi motivasi internal yang melahirkan jadi budaya positif. Nah, ini ada sebuah kasus. Tolong Bapak Ibu salah satu untuk membacakan, saya kira bisa dibaca ya. Oke, monggo. Ini karena merdeka ya, silakan Pak Guru. Saya tidak akan menunjuk si A si B-nya. Pak Guru. Oke. Pak Heri. Monggo. Terima kasih. Selamat. FIFA kurang menguasai pelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan kepada pramuka kepada kelas 8 SMP Negeri 2 Kalimantan untuk segera menuju ke lapangan upacara. Sekali lagi informasikan kepada pramuka penggalang kelas 8 SMP Negeri 2 Kalimantan untuk segera menuju ke lapangan upacara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal nasinya apa semua ya? Sudah. Nah di PMM itu ada bukti karya. Nanti videonya kan kita unggah di bukti karya. Ya, monggo Pak. Oke, Pak ya. FIFA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Nah, pada saat guru matematikanya Pak Sero menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang gagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. ya, ini ada sebuah peristiwa. Contohnya tadi Iva tidak suka pelajaran matematika dan Bapak Ibu sudah mencermatinya. Kita lanjutkan. Ya. Dari kasus tadi, apakah kita setuju dengan tindakan Pak Seno tadi?
Coba salah satu Bu Siska, yang mana? Oh, tidak setuju, Pak. Mengapa tidak setuju? Ya, karena itu kan mempermalukan anak ya. Mempermalukan anak. Karena kalau ya jangan dihukum seperti itu, mempermalukan anak. Oh. Yang kedua, coba yang kedua Bu Yuni. Yang kedua, berarti tidak memperhatikan hak guru. Iya. Yang pertanyaan kedua, tadi kan kasusnya Pak Seno mengajar matematika. Si Iva itu tidak suka pelajaran, sehingga ketika pelajaran menggambar, terus tiba-tiba ditunjuk oleh Pak Seno. Iva gugup, tidak bisa. Terus Iva langsung maju karena tidak itu. Sambil ditunjuk-tunjuknya hidungnya, sehingga anak-anak yang lain tertawa menerima Iva. Nah ini menurut Anda, menurut Bu Yuni tadi, tindakan Pak Seno itu adalah sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi? Itu hukuman. Hukuman. Alasannya bagaimana? Kenapa? Kalau konsekuensi itu kan ditanya dulu. Oh iya. Mengapa kamu tidak konsentrasi? Ya. Mengapa kamu memilih enggak? Ya. Apakah suara saya minimal Pak Seno introspeksi dulu? Apa Terus? suara saya tidak bisa kamu dengar? Ya. Atau kamu sulit mendengar? Kalau sulit mendengar diberi solusi. Itu kalau mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Bu Yuni. Kita ice breaking sebentar, nggih? Walaupun kita sudah sore, kita tetap pagi. Semangat pagi. Oke, terima kasih. Jadi yang dilakukan oleh Pak Seno tadi, menurut Bu Yuni tadi adalah sebuah hukuman. Ya. Tadi oleh Bu Siska juga tidak setuju karena membuat malu. Kemudian mengapa? Ya, ditanya dulu kenapa tidak suka, dan juga Pak Seno harus introspeksi. Kenapa mulanya udah tidak kenal? Berarti mengajarnya belum berdiferensiasi, ya, belum memperhatikan kebutuhan murid, ya. Maka pelajaran matematika bagaimana mengakomodir murid kita yang suka menggambar, bagaimana matematiknya agar, ya tentunya bukan berarti kita harus melayani semuanya, ya sesekali kita memperhatikan pelajaran matematika dengan gambar, misalnya dengan bangun ruang itu kan gambar. Nah nanti si IPA itu akan semangatnya terbuka. Berarti sudah bisa dipahami ya oleh Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan. Nah ini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi kita semua sudah paham mengenai hukuman dan juga konsekuensi. Yang jadi pertanyaan antara restitusi ini, apa jadi restitusi? Saya juga belum tahu, nanti kita bahas bersama-sama. Mudah-mudahan waktunya sampai. Jadi dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas berarti kesepakatan kelas yang kita buat. Biasanya Bapak itu di awal semester, ya, atau di awal tahun pelajaran kan sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi sih kesepakatan kelas itu dibuat bisa saja setiap di awal pelajaran, di kegiatan pendahuluan, bisa saja seperti itu. Bisa juga di awal kita semester atau awal tahun pelajaran. Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan sudah kita sepakati. Bila mana ada satu pelanggaran, ternyata ya, sesuatu harus terjadi. Untuk itu perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan yang jadi keyakinan tadi. Ya, misalnya kita sudah menjadikan kesepakatan, menjadikan suatu keyakinan, tapi ternyata kesepakatan keyakinan itu dilanggar, diulang berkali-kali. Maksudnya dilanggar tata tertibnya, tidak diindahkan lah ya. Kalau dilanggar nanti dimusola. Dilanggar itu tidak ditaati maksudnya. Ditaati tidak berulang kali. Tidak ditaati berulang kali, kan selalu dilanggar terus ya. Maka kita tinjau kembali kesepakatan yang kita buat bersama-sama. Ya. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Contohnya tadi tidak mengenakan sabuk, sana keluar tidak usah ikut pelajaran. Ini kan hukuman, ya misalnya. Atau misalnya sholat udah betul tepat, aduh hukuman yang sangat keras. Ini berarti adalah hukuman, bukan konsekuensi. Ya. Nah, dalam materi ini kita akan diperkenalkan mengenai program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi.
restitusi, bukan restitusi ya. Kita lanjut kepada restitusi. Biar nggak tegang, kayaknya kok serius amat ya gini ya. Terima kasih ya Bro. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kesalahan kita perbaiki, ya, bukan kita hukum. Kita cari tahu sehingga diperbaiki, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka, kembali kepada yang kita sepakati bersama yang menjadi sebuah keyakinan, ya, dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau kembali ke situ maka akan timbul keyakinan baru, maka karakter yang lebih kuat dibandingkan misalnya kalau tidak menggunakan sapu keluar sampai dari pelajaran, ya, maka ini tidak kuat, bahkan akan menjadi dendam seumur hidup, ya, sampai kita punya anak pasti kemutan. Kalau saya saja apa yang pernah saya alami kemutan sekarang sigi, ya, ya apa tidak? Bapak Ibu pasti di dalam sekolah masih teringat hal yang paling menyakitkan dan hal yang paling menyenangkan, ya, iya apa tidak Bapak Ibu? Oleh Bapak Ibu guru kita, ya, itu pasti seperti itu. Makanya kalau ada suatu kita kembali kepada restitusi tadi, ya, karena restitusi merupakan proses kolaboratif, proses kerjasama antara kita dengan murid kita, antara kita dengan siswa, antara kita dengan guru mata pelajaran yang lain, antara kita dengan wali murid, ya. Makanya pembelajaran berdiferensiasi nanti adalah mengatur kebutuhan murid, dan itu harus kita kolaborasi. Bukan hanya kolaborasi dengan murid saja, tapi kita harus bisa kolaborasi dengan orang tua. Dan saya yakin di sini sudah banyak yang menjadi kolaborasi dengan orang tua. Contohnya di dalam masing-masing kelas ada grup wali murid yang kelas perwaliannya, Pak Eka kelas 8D ya. Maka Pak Eka punya grup anak kelas 8D dan juga wali murid kelas 8D. Dan itu dibentuk karena motivasi internal kita, karena kebutuhan kita, bukan karena persyaratan PKKS, bukan. Itu juga mendukung. Kalau ditanyakan bisa, oh ini buktinya di screenshot, ya. Kalau nanti ngomong screenshot, SS di SS kamar, oh gambar kuning bahasa Indonesia ya kuning. Ya, nah itu adalah, kalau itu adalah merupakan sebuah akreditasi untuk PKS, itulah sampingan daripada kita, buah daripada kita. Tapi itu adalah merupakan efek dari atas kerja keras kita dari restitusi tersebut. Jadi restitusi adalah mencari solusi masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dengan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gersen tahun 1996, udah lulus S1 ya, lulus 96. Saya belum lahir. Tahun. Maka sebelum kita bahas lebih dalam tentang restitusi, kita perlu bertanya dulu, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ada perbedaan apa tidak antara hukuman dan konsekuensi? Mirip ya? Mirip boleh. Bila berbeda, apa perbedaannya? Saudaranya nanti. Nah, kita lihat nanti coba. Nah, ini contoh. Kalau misalnya kita itu dengan menggunakan hukuman, itu adalah merupakan identitas yang gagal. Jadi kalau kita menggunakan hukuman adalah merupakan kegagalan bagi kita. Ini menurut tahunnya dosen tadi loh ya. Saya yang menyampaikan ini, bukan menurut saya. Ya. Yang ini juga dikembangkan oleh Kemendikbudristek yang kita gunakan nanti dalam kurikulum Merdeka. Bahwa kalau di dalam sekolah Merdeka juga, sekolah penggerak, guru penggerak dan sebagainya. Jadi kita semua sebenarnya adalah guru penggerak, dan sekolah kita nanti semuanya akan menjadi sekolah penggerak. Nah, kalau kita misalnya masih menerapkan hukuman, berarti identitas kita adalah merupakan identitas gagal. Karena hukuman apa? Kenapa dikatakan? Adalah sesuatu yang menyakitkan. Pasti hukuman menyakitkan apa tidak? Ya. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Ya tadi contohnya misalnya pelajarannya saya sudah diberi tugas untuk membuat peta. Orang dalam peta, basic itu dalam peta ping 10. Nah ini adalah konsekuensi. Kan harus terjadi, mau tidak mau dalam peta ping 10. Itu mono, ya. Mencoba kayak gitu di luar, ikut pelajaran. Ini konsekuensi, ya.
Lah restitusi kita cari penyebabnya, kita koordinasikan, kita kolaborasikan dengan kita, menggali kenapa Mas Heri tidak mengajarkan peta yang sudah patut tugaskan hukuman Mas Heri. Nah, nanti kita gali malas. Berarti kalau malas ada sesuatu dengan saya sendiri. Berarti saya dengan pelajaran IPS tidak menjadikan semangat bagi anak-anak, menjadi malas koreksi, refleksi di dalam kita melaksanakan pembelajaran. Itu fungsinya. Ya. Maka hukuman tidak nyaman untuk murid dan juga untuk anak jangka waktu yang panjang. Ya tadi panjang. Tadi kan saya sudah menanyakan kepada Bapak Ibu semua hal yang paling menyakitkan dan menyenangkan sampai kita sekarang masih ingat karena hukuman itu memang panjang. Ya. Konsekuensi juga tidak nyaman bagi murid tadi. Dunia menu pelajaran berikutnya misalnya sudah masuk globalisasi, itu menggarap peta Amerika 10 kali. Kan jadi anak itu tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek tadi, yang pada waktu khususnya dongeng wis melu apa tadi materi globalisasi, tapi dianya karena tadi konsekuensinya masih nggarap peta Amerika. Ya, begitu. Nah, kalau restitusi akan menguatkan bagi murid kita jangka panjang, kita gali sehingga anak itu bisa mau mengerjakan, maka akan terjadi kolaborasi dengan kita dan akan menjadi hubungan yang nyaman sehingga akan nyaman. Ya, gitu. Kalau misalkan hukuman korban mendapatkan keadilan misalnya, ya tadi terjadi perkelahian misalnya, si A dijotos oleh si B, ya, si B yang jotos tadi dihukum, ya korbannya kan si A, si A berarti mendapatkan keadilan. Tapi korban bisa diabaikan, korban mendapatkan keadilan dan sebagainya. Nah, inilah perbedaan antara identitas gagal dan identitas sukses. Kalau kita bisa menjadikan sebuah restitusi, maka adalah merupakan suatu identitas yang sukses bagi kita dan juga bagi murid-murid kita. Kenapa saya senang di ruang BK ya karena ini tadi Muhammad ini sampai budinya bosen saya di ruang BK mengganggu lagi. Maaf ya, kayak gitu. Lanjutkan. Kita sudah paham ya. Lanjutkan lagi. Nah, berdasarkan tabel tadi yang sudah kita lihat bersama-sama, di atas kan kosong. Ini salah tulisan maksudnya berdasarkan tabel tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Maka hukuman bersifat satu arah dari kita, ya, bukan dari murid. Dari pihak guru yang memberikan hukuman dan murid hanya menerima. Ya, metu, namanya metu luar belajar. Garap peta, ya kan? Kan gitu. Jadi satu arah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis atau bahasa Pak Alfinya bullying apa bullying lah ya, psikis itu verbal ya. Murid atau anak disakiti oleh satu perbuatan fisik. Kalau verbal tadi dengan kata-kata ya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Konsekuensi sudah disepakati. Kalau kalian tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya Pak Guru, nanti mengerjakan 100 kali atau 10 kali. Nah, ini konsekuensi. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsep dibuat oleh pihak guru, oleh sekolah. Ya kan? Konsekuensi kita yang buat, sekolah yang buat. Nah, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi walaupun konsekuensi murid tetap tidak nyaman. Ya, yang paling tepat kita yang misalnya dengan ngobrol tersebut ya menggali ya. Jadi restitusi tadi menggali bukan untuk menebus tapi kita mencari tahu dulu nanti akan keluar solusi ya, saya sering memperhatikan Pak Diri ini di dalam mengkonseling anaknya ini sudah dengan
restitusi. Pak Alvin juga begitu, buktinya juga lebih. Tepuk tangan untuk. Jadi konseling ini bukan merupakan hal yang menakutkan, ya. Atau merupakan biasanya kan dulu image di BK kan akan polisi sekolah begitu ya, takut dipenjara. Kita tidak. Sebagai contoh, tindakan guru mencatat 100 kali kok. Ini bedanya tadi saya 10 kali gambar ya. Dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi misalnya karena terlambat ke sekolah. Misalnya kan pelajaran IPS. Pak, saya sudah di dalam kelas 10 menit si A baru datang. Kenapa kamu terlambat? Jangan diulang lagi ya, silakan membuat 100 kali tulisan seperti itu, tidak akan terlambat lagi. Maka ini kategori hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Hukuman kalau itu belum menjadi sebuah kesepakatan. Tapi kalau itu menjadi sebuah kesepakatan adalah merupakan konsep yang tadi konsekuensi dan hukuman juga bukan hal yang disarankan. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat dari ke sekolah. Masih mending lari, kalau larinya jongkok, wah repot lagi. Hukuman atau restitusi. Maka Bapak Ibu bisa membedakan antara hukuman dan restitusi. Oh iya, konsekuensi. Maaf. Terima kasih koreksinya. Nah ini yang saya harapkan. Berarti tidak tertidur ya. Saya lupa ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya kita sering menjumpai kan meja-meja kita ya, tip X dan sebagainya banyak sekali ya. Atau di tembok juga begitu misalnya. Nah, itu adalah konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Murid diminta push up 15 kali karena terlambat dalam pelajaran penjaskes, maka ini konsekuensi. Mungkin kan sudah disepakati kan? Tapi kalau IPS ya berarti hukuman yang sangat hukum. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Berjemur sambil mengangkat satu kaki kayak gini. Jadi Bapak Ibu sudah tahu lah ya, kita semua jawab antara hukuman dan konsekuensi. Nah sekarang tadi yang kedua kan mendapatkan penghargaan. Dan di sini dikatakan dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berarti merupakan hukuman. Apa sebenarnya ini? Nah, kita akan belajar tentang yang digunakan oleh Al-Fitron tahun 2004 ya. Bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah, memberi penghargaan, hadiah kan penghargaan ya, kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab ya, anak-anak yang rapi, disiplin, rajin membaca ya, literasinya oke, Pak Guru beri hadiah 1 pak buku misalnya di depan lapangan upacara, di depan murid-murid teman-teman ya. Atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan kepada kita agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Kita lihat kasus Ibu Anas. Kalau tadi Pak Giri yang membaca, sekarang saya tawarkan yang ikhlas membacakan tolong kasus Ibu Anas yang mau membacakan. Bu Yuni, monggo. Tadi sudah lirik-lirik. Oh ya boleh maju. Sini nggak apa-apa di sini. Di depan ini. Langsung mata. Bacakan Ibu di bawah ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ya. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah
murid-muridnya tidak bisa berdiri antri di depan pintu kelas. Saya. Dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Ana sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu. Cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri depan pintu dapat bintang dari Ibu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan oleh Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heri. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang, dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk ke dalam kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Kita lihat. Boleh. Monggo. Nah, terima kasih kepada Bu ini. Aplaus dulu. Tolong Mas, tangan kameranya masih ready apa tidak? Jangan-jangan tidak ready nanti. Aman. Semuanya kita ulang lagi. Berdasarkan teori motivasi tadi, Bu Anas kan memberikan bintang, ya kan? Berarti memberikan motivasi kepada anak agar anak itu mendapatkan penghargaan. Motivasi dari kira-kira apa motivasi murid kelas 2 bersedia berdiri tadi? Ya, bintang tadi. Nah, apa akibatnya ketika Bu Anas sakit tadi digantikan oleh Pak Heru? Masuk, ternyata kembali seperti biasa. Berarti motivasi penghargaan itu sifatnya sementara, tidak langgeng, tidak lama. Jadi yang tepat itu tadi motivasi dari internal. Anak-anak kita sudah terbiasa menjadi budaya yang positif. Antri masuk kelas itu bukan karena tadi, bukan karena ingin mendapatkan bintang. Jadi kita harapannya juga seperti itu. Anak-anak, ketika kita membudayakan budaya 5S, bukan hanya ketika masuk gerbang saja 5S, tapi ketika di jalan ketemu dengan Bu Lilis, ketemu dengan Bu Safar, ketemu dengan Mbak Erlani, ya tetap assalamualaikum Mbak Erlani. Dan ini harapannya seperti itu. Kita yakin bisa seperti itu? Mari kita bersama-sama. Jadi mereka yang tidak diajar oleh Pak Nur Said ini, kalau ketemu di jalan lagi di depan kan, ya tetap menyapa. Tapi sekarang kan masih tidak diajar oleh Pak Nur Said, yang ketemu giggling boy. Nah ini berarti kita di dalam budaya positif itu belum bisa berhasil menjadi sebuah budaya positif baru sebatas ketika berangkat. Mudah-mudahan setelah ini kita akan menjadi budaya positif yang semuanya, dan itu harus perlu kolaborasi kita semuanya, ya. Bisa nih Bapak Ibu? Ya. Alfiton tadi ya, menyebutkan bahwa baik penghargaan maupun dukungan adalah cara mengontrol seseorang menghancurkan potensi. Ini menurut Alfiton. Jadi baik hukuman atau penghargaan itu sama-sama. Maka tadi di awal kan kita tahu. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Ya. Nah, berarti saudara penghargaan. Nah, maka ketika saya mengikuti elaborasi pemahaman berarti setelah demonstrasi kontekstual menuju koneksi antar materi,
di sebuah sekolah di Yogyakarta tingkat SMA, isinya itu dari SMA tersebut, itu di situ sudah tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan, tidak ada tempat sampah. Kok bisa seperti itu ya? Tidak ada tempat sampah. Ya. Jadi ternyata jajan, saya berarti tidak ada kantin, tidak makan. Saya seperti itu. Ya ada kantin, ada makan. Bagaimana? Sampahnya dibawa ke pulang. Iya, dibawa pulang sendiri. Nah ini adalah apa namanya yang dimaksud dengan itu tadi. Jadi sudah tidak ada penghargaan, tidak ada hukuman dan sebagainya. Ternyata bisa berjalan. Nah, andai kata kita bisa study diri ke sana, jadi dengan motivasi internal itu tadi, dengan disiplin positif akan berpengaruh jangka panjang. Maka kita pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek tadi. Nah, tadi sudah dibuktikan oleh Ibu siapa tadi? Anas apa ya? Bu Anas dan Pak ketika digantikan, ternyata ya, itu sudah bukan merupakan budaya positif. Penghargaan tidak efektif. Kenapa seperti itu? Adalah suatu benda yang atau peristiwa yang dibuat dengan persyaratan tadi. Hanya ingin mendapatkan bintang. Ya. Jika saya melakukan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, kecewa apa tidak? Kecewa. Saya kemarin kecewa ini karena sekolah kita tidak masuk 3 besar sekolah karakter. Jadi saya ini motivasinya penghargaan. Nah, aku sih kayak itu, bonek kan ya, Pak Lulu, iya saya pengen juara gitu kan. Gitu, tapi ternyata kita tidak mendapatkan. Aduh, saya kecewa. Nah ini, apa penghargaan mengecewakan? Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badannya sehingga tidak mau makan nasi. Dia hampir pasti tidak berhasil. Tidak berhasil. Berhenti merokok. Pokoknya berhenti merokok lain. Kok dia terus ngomongnya dia? Itu namanya tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Apa ya penghargaan merusak hubungan? Kita lihat. Ketika seseorang diberi penghargaan, misalnya satu kelas, ya kan satu kelas, yang ranking 1 Mas Amsir misalnya. Ternyata Mas Eka ranking 2. Betapa kecewanya Mas Alvin? Ya apa tidak? Ya Mas Eka, aduh kenapa saya tidak? Terus hubungan. Bisa-bisa matanya julid Pak Eka dengan Mas Alvin. Saya julid dengan Bu Mening. Wah, Pak saya julid ya. Itu hubungan ya. Jika seorang guru sering menyuarakan mereka pada muridnya, besar kemungkinan murid-murid itu konsentrasi hanya untuk menyenangkan gurunya, dan gurunya bombong. Ya. Ketika dengan guru yang lain biasa main. Ya, betul. Itu. Oh, saya suka dengan makanan. Karena makanan memberi penghargaan misalnya. Bukan penghasilannya maksudnya dalam kesehariannya. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Sepok jantung. Ini orang bisa lagi nurung gitu. Iya, makanya dalam kurikulum 13 pun jadi sebenarnya tidak ada rankingnya. Tapi kita kadang-kadang masih menyebutkan ranking, walaupun di rapot sudah tidak ada. Karena orang tuanya takon. Kalau ketika anak saya di SDIT kemarin, jadi anak saya ranking berapa? Tidak ada ranking semuanya. Ya, cuma rankingnya. Dan ini juga ada suatu kisah ini yang menjadikan apa namanya bagi kita semua. Ya. Misalnya dengan tadi hukuman verbal. Ya.
anak saya misalnya mengerjakan ulangan tidak ngepek, tidak nyontek. Dan pengetahuan saya, anak saya itu tidak nyontek itu tidak melihat jawabannya. Ya kan? Ternyata bertanya kepada teman sebelahnya, dilaporkan kepada gurunya oleh teman sebelahnya. Itu tadi bertanya, tiba-tiba gurunya datang karena ditinggal, terus pekerjaannya langsung dibuang di tempat sampah. Nah ini adalah merupakan suatu hukuman yang tidak menjadikan tidak nyaman. Ya. Jadi ini anaknya orang gelem nempel doang nih, pindah. Salah satu contohnya. Kenapa tidak mau? Saya cari tahu kenapa anak-anak gelem. Kenapa? Saya cari tahu. Ternyata saya nggak mau ketemu dengan guru itu lagi. Ya. Kenapa? Ya karena waktu itu saya nggak nyontek, tapi dikiranya nyontek. Oh nyonteknya dikira nyontek kan melihat biasa itu namanya nyontek sama saja. Tapi tidak mau terima. Karena sudah tadi lembar jawabnya di kelas dimasukkan tempat sama. Ternyata kejadiannya sama dengan orang tuanya. Jadi orang tuanya ketika SMA saya itu ujian sekolah. Saya memberikan jawaban ke temannya kayak gini. Lah kan saya kan cewek. Itu kakinya kan deg-deg. Saya nggak caranya nomornya bilang. Saya kayak gini aja. Kayak gini. Awasnya langsung masuk keluar pas ke tempat sampah. Terus ketika setelah ujian, saya masuk ke ruang guru. Boleh saya ambil lembar jawabnya? Tidak bisa, tetap tidak. Dan padahal saya sudah minta maaf. Ternyata lah. Jurnal baik, rapotnya betul nilai baik. Saya bilang, waduh, cuma rapotnya kosong termain, pakai ya. Ya ternyata rapotnya keluar saja. Nah ini adalah salah satu contoh. Akan teringat sampai sekarang kan, karena hukuman ya. Pasti bapak ibu juga punya hukuman yang lain ya. Atau yang paling menyenangkan yang lain. Kita lanjut kepada tadi merusak hukuman. Penghargaan itu sama aja dengan menghukum. Kenapa penghargaan hukum? Mereka tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Tadi Pak Eka, ya, Mas Eka tadi saya contohkan. Ini ternyata di sini tadi awal, ternyata berulang di sini. Merapal. Sudah lah ya, kita lanjutkan. Nah ini gambarnya siapa? Iya, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya. Akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Dirinya sendiri akan tergugah untuk berpakaian rapi, untuk berpenampilan rapi, ya. Itu seperti itu. Ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau anak-anak kita masih terkekang dengan aturan-aturan yang kita buat, maka pada anak kita itu belum dikatakan sebagai merdeka, maka belum merdeka, belum merdeka. Kita lanjutkan. Restitusi yang terakhir ya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah yang ketika kita penghargaan, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini sudah yang ketiga, restitusi. Bukan Bu Resti ya. Ini ulang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kesalahan mereka kita restitusi. Walaupun mungkin ini akan sedikit lama, ya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif tadi, kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Jadi merestitusi anak yang menggunakan status berpasangan itu kan, foto jejeran berstatus kan restitusi. Ya maksudnya DP itu status anak kita, kita restitusi, mencari tahu, memberikan solusi-solusi. Nah, dengan manfaatnya saya di ruang BK, jadi saya tahu restitusi. Oh berarti Pak Guru sudah lagi restitusi.
Ya kan? Itu kan berarti kan memakan waktu lama kan? Memecahkan masalah, akhirnya terjadi calling down dan kembali kepada kelas. Beda dengan menghukum. Kamu push up suatu kali, HP-nya saya ambil karena kamu pasang DP. Nah, ini kan hukuman. Nah, ini tadi restitusi. Jadi mencari solusi. Ya. Nah, itu akan jadi boleh masang status pada saat jam pelajaran juga tidak boleh dan sebagainya. Dan ketika saya membuat kesepakatan kelas, ya, maka saya bijak dalam menggunakan IT. Nah, itu salah satu kesepakatan dan dia itu diyakini. Maka pada pelajaran kelas walaupun membawa HP, tidak ada yang mencuri gambarnya Pak Guru karena saya, karena di awal saya sudah membuat kesepakatan kalau kalian mengambilnya gambarnya Pak Guru berarti kalian melanggar undang-undang IT dan itu ada sanksinya. Dan makanya itu sebuah menjadi restriksi. Ya. Jadi ini menurut dosen 2004, jadi digunakan 2004. Kadang-kadang ini 2004 dihubungkan dengan KHD ya, ketika itu tahun berapa KHD Indonesia belum merdeka. Ternyata pemikiran KHD itu menggambarkan bertahun yang akan datang. Maka pendidikan KHD itu kan mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu yang sejak lahir ada, tugas kita adalah menebalkan, mengarahkan. Kodrat zaman kita jangan tertinggal zaman, tapi kita harus bisa mengikuti zaman dengan memfilter atau menyaring zaman. Ini restitusi. 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Jadi tadi dengan restitusi tadi, ya, bukan untuk menebus kesalahan mereka, tapi untuk dijadikan sebagai bahan belajar dari kesalahan itu, memperbaiki hubungan. Baik antara kita, Depon dengan murid-murid kita. Tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik, fokus pada karakter, fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini restitusi. Bukan hukuman atau bukan penghargaan. Walaupun mungkin ini adalah menjadi merupakan proses yang panjang. Kalau hukuman kan singkat, ya, baik pokoknya rata-rata. Tapi ya hukum kalau lebih kalau misalnya melaksanakan itu banyak, berarti kan direstitusi satu persatu, bisa juga restitusi kelompok. Ya, kalau di bimbingan konseling tadi restitusi misalnya ada 5 satu-satu gantian, nanti ada secara kelompok. Ya, ini adalah bentuk restitusi. Saya kira itu dari modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu 1.4.2.2 mengenai tadi motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada suatu pertanyaan, Bapak Ibu? Kalau bisa langsung saya jawab, kalau tidak untuk PR. Saya kira sudah paham semua, nggih? Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan itu semua baik di dalam kelas kita semua masing-masing, di kelompok mata pelajaran kita masing-masing, dan juga lebih luas lagi di sekolah kita. Terima kasih atas kerjasamanya di Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita akan selalu dibimbing di dalam melaksanakan tugasnya, mengantar anak bangsa kita menjadi generasi yang sukses, generasi yang tangguh, generasi yang merdeka. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Yes. Matikan. Kesemangat nanti. Terima kasih.